What's up Sobat Gosmed Midwit, hari ini kita akan membahas tentang salah satu pengalaman teman saya dalam melakukan pelet ganas dari Dayak menggunakan media foto. Dan kalian pastikan mendengarkan YouTube video ini sampai akhir, karena di akhir saya akan memuat gambar dari objek aslinya, yaitu fotonya yang dibakar dan dimasukin ke dalam salah satu media yang penampakannya tuh gelap dan serem banget. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis dan dengarkan cerita ini dengan serius, duduk yang tegak, dan komen samus lamahia. Oke guys, jadi cerita ini saya dapat dari salah satu teman saya yang merupakan orang Kalimantan yang tinggal di Jakarta. Jadi dia kebetulan kenal dengan salah satu paranormal Dayak di sini. Dan setelah itu mereka melakukan ritual di rumahnya paranormal Dayak ini. Dan kebetulan beliau adalah seorang paranormal senior yang memang rutin melakukan ritual dengan media-media tertentu. Dan kali ini media yang dipilih oleh teman saya ini adalah media foto. Nah, oke. Pasti kalian pertama bertanya-tanya, berapa sih harga mahar yang dilakukan dalam melakukan media pelet foto ini? Kalau yang saya dengar dari dia berkisar antara 4-6 juta. Tapi pastinya bukan cuma masalah mahar doang nih ya guys. Istilahnya kalau misalnya 4-6 juta itu bisa kita cari dengan keringat sendiri. Tapi kan yang pasti yang namanya pelet itu tetap ada konsekuensi negatifnya ya, yang namanya memaksakan perasaan orang lain. Nah, jadi setelah si teman saya ini menyesal, dia memberikan media tersebut kepada saya untuk saya simpan. Makanya sekarang medianya ada di saya, dan setelah video ini selesai, setelah saya cerita, akan saya tunjukkan ke kalian berupa gambar. Oke, kita dengarkan dulu ceritanya. Jadi begini, teman saya ini adalah seorang pekerja kantoran yang gajinya pas-pasan, dan kalau nggak salah gajinya pas di UMR, dan dia benar-benar ngebela-belain uang segitu untuk ngelakuin pelet. Dia cerita ke saya seperti ini. Pertama-tama ketika dia menghubungi si dukun tersebut bilang, "Oh ya, boleh, silahkan dibawakan foto dan juga maharnya." Terus 1 jam sebelum si orang tersebut sampai ke rumahnya si dukun, orang tersebut harus menghubungi si dukun supaya si dukun bisa mulai ritual terlebih dahulu. Nah, di ritual yang pertama ini nih guys, ini yang sebenarnya paling serem, makanya si dukunnya enggak ngasih orang tersebut untuk datang dan ngelihat ritualnya langsung karena memang serem. Jadi apa yang terjadi dengan si dukun selama melakukan ritual pertama tersebut? Kita sebutnya ritual pertama aja ya. Ritual pertama itu si dukun akan melemparkan beras kuning ke seluruh ruangan, menyalakan dupa, dan setelah itu mempersiapkan satu botol kaca beling berisi minyak yang sudah didoakan oleh petinggi Dayak langsung. Jadi ketika minyak itu dimasukkan ke dalam botol kaca tersebut, otomatis kan botol kacanya harusnya terisi dengan mudah dengan minyak ya. Tapi di sini enggak. Jadi si dukun akan mendengar isi hati dari orang yang dipeletnya ketika dia pelan-pelan masukin minyak Dayak tersebut ke dalam botol tersebut. Waktu itu teman saya, dia kan cewek ya, teman saya tuh dapat bisikan langsung tanpa si dukun yang ngasih tahu. Ketika si dukun lagi masukin minyaknya adalah si cowok ini tuh cuman nganggep teman saya ini sebagai anak. Jadinya nggak ada cinta yang benar-benar tulus seperti seorang kekasih, karena umur mereka kebetulan terpaut jauh. Nah, setelah dapat bisikan itu, teman saya ini langsung hubungin si paranormalnya, si dukunnya, bilang, "Mbak, tadi saya dapat bisikan loh, katanya orang yang mau saya pelet ini sebenarnya cuma anggap saya teman, cuma anggap saya anak, teman, tapi bukan perasaan cinta." Oke, dengan begitu si dukun jelas, dia langsung melakukan ritual sesampainya si tamu itu ke rumahnya untuk membalikan perasaan dari yang tadinya cuma teman jadi seorang kekasih yang punya hasrat seksual istilahnya. Oke, sekarang ceritanya si tamu ini udah sampai dan udah masuk di rumahnya si dukun. Ketika sampai, pertama yang dia lakuin adalah memberikan mahar sejumlah yang sudah disetujui. Lalu setelah itu dia
duduk bersila berhadap-hadapan dengan si dukunnya. Dan si dukunnya ini masukin kain merah khas Dayak, itu katanya sih semacam kain merah dari leluhurnya si dukun, lalu dimasukin ke dalam botol tersebut. Dan itu benar-benar baru mulai, kata teman saya, dia ngerasa merinding. Dan meskipun dia duduk berhadap-hadapan dengan si dukun begini ya, dari belakang dia ngelihat semacam kakek-kakek. Di kepalanya dia melihat kakek-kakek yang tiba-tiba lewat aja di belakangnya. Terus kayak apa ya, ngasih ketenangan banget. Dan setelah ditanyain ke dukunnya, katanya itu memang leluhurnya si dukun yang didatengin untuk ngebantuin dia ngelakuin pelet. Dan si kakek ini tuh mukanya benar-benar tenang, adem, dan kelihatannya kayak welcome banget. Cuman teman saya ini biasanya nggak bisa ngelihat gitu, tapi tiba-tiba ketika ada di rumah si dukun, dia benar-benar jadi sensitif banget dan benar-benar ngerasain kalau peletnya itu benar-benar bekerja. Setelah dimasukin kain merah tersebut, si dukun akan minta fotonya dari si korban ini. Fotonya sudah dituliskan segala harapan dari pelet ini. Jadi maksudnya kalau pelet ini bekerjanya mau kayak apa, si peminta sudah menuliskan itu dengan tinta zafaron. Kalau kalian tahu, tintanya warna orange dan itu susah banget nulisnya pakai itu. Dan yang paling bahaya adalah kalian harus nulis wordingnya dengan sangat berhati-hati. Misalnya kalian cuman bilang begini nih, semoga si A bisa cinta sehidup semati sama saya. Kalau misalnya kalian nulisnya kayak begitu, pernah ada satu kejadian ditangani dengan dukun yang sama. Ketika si target berhenti mencintai si peminta, targetnya meninggal. Karena kata-katanya akan mencintai sehidup semati. Artinya ketika sudah berhenti mencintai, berarti dia akan mati. Nah, di sini si dukun benar-benar meminta supaya dituliskan dengan sangat hati-hati. Misalnya pengen menikah, ya tulis pengen menikah. Jangan tulis yang ambigu seperti cinta sehidup semati. Setelah itu, setelah selesai dituliskan, fotonya akan digulung, lalu dicapit pakai capitan besi dan dibakar. Nah, di sini nih guys, bagian yang paling serunya. Ketika fotonya dibakar, kalau orangnya punya pegangan dan peletnya susah masuk, itu fotonya tidak bisa kebakar. Tapi kalau misalnya si target sudah cinta banget sama si cewek, meskipun punya pegangan pasti bisa ditembus. Nah, ketika bisa ditembus ini, fotonya langsung terbakar dan langsung hancur. Nah, jangan kemana-mana nih, habis ini saya kasih lihat media pelet yang benar-benar dipakai sama teman saya saat itu, yang kebetulan sudah ada di tangan saya. Di akhir video akan saya kasih lihat, makanya jangan di skip dengerin ceritanya supaya nanti paham makna filosofinya dari setiap media peletnya ini. Kebetulan punya teman saya lama, jadinya katanya memang si pasangannya ini cuman nganggep dia anak, jadinya lama dibakarnya. Tapi masih bisa kebakar sedikit-sedikit, dalamnya hancur tapi depannya tuh masih berbentuk foto. Bayangin, itu kertas foto tuh kertas biasa. Ketika kalian bakar, harusnya ya kebakar. Tapi kenapa nggak bisa kebakar? Karena satu, si korban punya pegangan. Dua, cintanya bukan cinta murni yang seperti sepasang kekasih, tapi dari ayah ke anak. Makanya istilahnya dari dalam sukmanya si cowok itu masih nolak, masih enggak, saya nggak mau, masih seperti itu. Kita balik lagi nih guys ke fotonya yang nggak bisa dibakar alias masih nyisa. Akhirnya foto tersebut dibuka lagi, gulungannya dibuka, terus ditancepin hionya itu masih nggak bisa nancep juga, nggak bisa nancep karena istilahnya si korban ini masih nolak. Jadi di dalam sukmanya tuh masih enggak, gue nggak suka sama dia, gue nggak jatuh cinta sama dia. Akhirnya nggak bisa masuk hionya. Jadi memang susah banget. Sekitar 1 jam berlalu dan teman saya ini masih nyoba terus, dukunnya masih nyoba supaya bisa nembus pakai mantra segala macam, pakai hal segala macam, baru pada akhirnya bisa nembus. Tapi itu lama. Jadi itu menggambarkan kalau nanti perjuangan si cewek ini juga bakal lama dalam mengejar pujaan hatinya. Perjuangannya teman saya ini bakalan lama dalam mengejar pujaan hatinya. Terus setelah itu
Setelah berhasil ditancap, fotonya digulung lagi dan dibakar, dan itu berhasil. Jadi kata dukunnya, istilahnya nancepin hiyo itu filosofinya adalah meruntuhkan pertahanan dia, meruntuhkan pegangan dia. Jadinya kalau dia punya pegangan dukun lain segala macam itu sudah hilang, baru fotonya bisa dibakar. Bayangin gak sih guys, kamu kalau nancepin hiyo ke dalam kertas biasa kan itu gampang banget ya. Nah ini katanya tuh benar-benar sampai nggak bisa masuk. Bahkan lucunya setelah hionya bisa masuk setelah bermenit-menit, berjam-jam, baru fotonya bisa dibakar. Padahal itu cuma kertas biasa. Setelah fotonya dibakar, fotonya itu dimasukin ke dalam botol yang ada isinya minyak tadi, yang ada isinya minyak dan kain merah tadi. Terus ini adalah bagian yang paling mengerikan, di mana teman saya harus netesin darah buat dimasukin ke dalam botol kacanya tersebut. Tujuannya apa? Katanya untuk mengikat darah sama darah, jadinya supaya istilahnya ini udah perjanjian darah, jadinya udah nggak bisa dihentikan dengan kuasa manusia, katanya sih seperti itu. Nah, teman saya ini dipakein sejenis peniti dan ditusukin langsung ke tangannya sampai banyak darah ditetesin ke dalam botolnya. Setelah itu botolnya tutup, dikocok-kocok. Ada kalanya katanya ketika botolnya dikocok tersebut, botolnya meledak. Jadi itu bisa jadi pegangannya si korban tuh memang besar sekali. Tapi kali ini enggak, katanya botolnya aman dan pada akhirnya istilahnya sukmanya orang tersebut sudah tertarik dan sudah dimasukin ke dalam botol. Jadi kayak jin dalam botol gitu, cuman ini bedanya sukmanya orang yang kalian suka tuh ditangkep, diambil, dimasukin ke dalam botol. Jadi setiap kali si pelaku ini ngocok-ngocok botolnya, itu si korban akan merasa terpanggil. Jadinya kalau misalnya kangen nih, tinggal kocok-kocok botolnya sambil ngomong, ayo kamu harus telepon aku, kamu harus cari aku, nanti dia beneran nelpon. Nah yang dialamin teman saya adalah demikian. Jadi selama hampir lebih dari 4 tahun dia tetap pegang botol ini, dia tetap kocok-kocok, segala permintaannya dipenuhi. Jadi dia benar-benar dapetin apa itu yang namanya pelet. Bener-bener si cowok itu tergila-gila sama dia, suka sama dia. Tapi yang namanya pelet semua ada yang namanya kadaluarsa. Jadi ketika setelah bertahun-tahun dia enak kayak begitu, suatu hari dia merasakan peletnya sama sekali tidak berfungsi lagi. Nah, setelah dia merasakan peletnya tidak berfungsi lagi, si cowok juga jadi sadar. Ketika si cowok sadar, dia nggak serta-merta ninggalin si cewek, tapi masih tetap ada rasa, masih tetap seperti biasa. Cuman si botol yang dikocok ini, ketika dikocok udah nggak ada efeknya lagi, udah nggak ada rasa apa-apa lagi. Tapi cintanya masih tetap ada, masih tetap abadi. Nah, teman saya ini ngerasa bersalah karena pada akhirnya dia sadar kalau dia sudah memaksakan perasaan orang dan orang tersebut terperangkap di dalam jebakannya yang sebenarnya dia sendiri tuh juga nggak serius untuk dapetin nih cowok gitu. Endingnya, dia ngasih saya botol tersebut dengan tujuan supaya saya bisa menetralisir atau mungkin saya bisa bantuin dia nyimpan, supaya tujuan utamanya adalah supaya teman saya ini terbebas dari rasa bersalahnya. Nah, saya juga udah sempat konsultasi dengan beberapa teman-teman saya yang indigo dan yang paranormal. Mereka tuh rata-rata bilang katanya sukmanya orang ini sudah terikat di dalam botolnya tersebut. Jadi istilahnya mau dibuka, mau dilepasin juga belum tentu sukmanya bisa kembali ke orangnya sendiri. Jadinya orangnya ini tuh sekarang kalau dalam bahasa ibunya apa ya, kayak hun-hun, kayak gila, kayak nggak sadar aja gitu. Dia bisa mencintai seseorang yang tadinya cuma dia anggap anak sampai setergila-gila itu. Gimana pun caranya sukmanya ini tuh udah susah dibalikin ke dalam orang tersebut, udah susah dibalikin ke tubuhnya langsung. Jadi ada kemungkinan dia akan tetap seperti itu selamanya. Ada kemungkinan juga sukmanya bisa diambil sama setan-setan atau jin-jin di luar sana yang tidak baik dan digunakan untuk hal yang tidak baik pula. Makanya teman saya sampai sekarang masih merasa bersalah karena cuman dari sekadar iseng sampai jadi seperti ini. Pun kalau misalnya mereka menikah, apa ya, dia menikahi cuman tubuhnya doang, cuman tubuhnya dari si cowok doang, tapi psikisnya tuh enggak, hatinya tuh enggak. Karena itu semua sihir, itu semua magic. Jadi
Buat apa sih kalian pakai pelet, terus setelah kalian dapetin orangnya juga diajak juga apa ya, suka sama kalian tuh cuman suka karena peletnya doang gitu, bukan karena sepenuhnya diri kalian, tapi karena dia terbutakan oleh cinta, bahkan bukan cinta ya, oleh sihir. Oh ya, ada satu lagi tadi yang saya lupa. Jadi fotonya itu sebelum dibakar, di bagian mata tuh ditutupin pakai kain merah, disegel pakai hiyo, terus setelah itu baru digulung-gulung terus dibakar. Nah, intinya adalah supaya si target selalu ngelihat si pengirim dalam apa ya, dalam kaidah yang manis. Kan merah tuh cantik, indah. Jadi makanya mau sesalah apapun si pengirim ini, si korban atau si target tuh nggak bisa ngelihat dia dengan jelek lagi. Ini mungkin beda-beda ya setiap orang, tapi menurut saya sih buat apa gitu kalian melakukan pelet cuman untuk hal yang kalian merubah seseorang demi egoisme kalian gitu. Ya oke, ini pelet yang memang manjur dan luar biasa. Seperti yang kita tahu, Dayak memang luar biasa. Mungkin kalau ada teman-teman Dayak yang tahu tentang pelet bakar foto ini, atau mungkin kalian mau bilang ini bukan dari Dayak atau dari daerah lain, juga silahkan banget drop di kolom komen. Karena saya juga cuman menyampaikan cerita yang saya terima dari teman saya sendiri, dan istilahnya kalau ada kesalahan kata-kata, dan saya tidak ada niatan untuk menghina suku Dayak, saya tidak ada niatan untuk menjelek-jelekan suku Dayak, justru saya respect banget karena ini adalah suatu penemuan yang luar biasa gitu ya, karena saya percaya yang namanya magic itu sebenarnya ada kaitannya dengan sains, dan maksudnya mungkin banyak hal yang sebagai manusia kita belum pelajari, tapi sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, seperti halnya magic dan sihir seperti ini gitu. Kalau ada teman-teman yang paham banget nih tentang pelet sejenis ini, boleh banget nih di-drop di kolom komen juga, supaya saya bisa tahu nih botolnya mau diapain, lalu seperti apa saya harus menasehati si orangnya tersebut yang merasa bersalah, ataukah harusnya dia tidak merasa bersalah dan tenang-tenang aja dan menikahi si cowoknya. Kalian boleh banget drop di kolom komen. Dan setelah ini akan saya masukkan satu slide foto keseluruhan dari contoh media peletnya. Kalian silahkan banget diskusikan di kolom komen, kalau perlu share. Dan saya rasa itu aja sih untuk kisah kali ini, untuk virtual tour kali ini. Dan saya tunggu banget saran dan masukannya terkait dengan kasus ini. Semoga kedepannya kita semua bisa lebih dilindungi oleh Tuhan semesta alam. Dan kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya sama sekali tidak ada niatan untuk menjelekkan suatu suku, agama, ataupun ras. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan dan ketidaksempurnaan hanyalah milik saya. Kalau misalnya kalian ada yang tersinggung, saya mohon maaf dulu di awal. Dan semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan semesta alam. Thank you so much, dan see you on the next episode.